Oke, selamat pagi kepada para peserta yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Ini terutama Pak Sandi ya dari Jakarta ya. Selamat pagi juga ini Pak Sandi ya. Oke, tetap semangat ya Pak Sandi ya. Ini dan teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Hari ini hari Jumat, kita persiapan ya. Terutama untuk hari ini ya. Hari ini ada berita yang kita tunggu-tunggu setiap bulan ya, yaitu adalah NFP ya. Ini merupakan titik balik untuk awal di 2026 ya. Ini oke, ini cukup penting ya. Dan nanti malam saya juga akan live ya. Ini jangan lupa untuk join ya. Kita mulai jam 8 malam, beritanya setengah 9 ya. Oke, kita akan cari peluang kembali untuk bisa meraih hasil yang maksimal tentunya ya. Kita akan review ya pergerakan market untuk hari ini ya. Apa yang menjadi penyebab ya pergerakan untuk gold ya. Ini kemarin secara teknikal memang trennya bearish ya, turun ya. Tapi kita perhatikan yang menjadi penggerak pembalikan kenaikan kemarin ya. Ini fundamentalnya harus kita hati-hati ya. Ini ada geopolitik yang memanas ya antara Amerika Serikat dan Venezuela ya, bagaimana juga Presiden Donald Trump ya ini mempertimbangkan untuk menguasai Greenland ya, ini yang diwaspadai bagi teman-teman semua ya. Otomatis tensi akan memanas ya, bagaimana pergeseran dari 2025 ke 2026 ya, bagaimana kebijakan Donald Trump yang cukup mengagetkan di tahun 2025 kemarin mengakibatkan perang dagang ya. Untuk tahun ini kelihatannya akan perang militer ya. Ini yang perlu diwaspadai ya, sama-sama perang nih ya. Ini yang membuat daya tarik harga gold ini tertahan ya untuk bearish penurunannya ya. Kemudian ditambah lagi adalah peluang pemangkasan suku bunga The Fed ya yang diperkirakan tahun depan dua kali lagi ya. Ini walaupun tidak dilakukan di eh, waktu yang pendek sekarang ya, tapi ini ya juga akan membuat gold memiliki daya tarik yang meningkat ya. Ini ya karena dengan tidak memiliki imbal hasil ya, ini cukup menarik ya dibandingkan dengan misalnya yield obligasi ataupun aset yang memiliki eh, swap atau bunga ya. Ini yang membuat dorongan untuk gold mengalami kenaikan ya. Ini di waspadai terutama untuk nanti malam ada NFP ya. Untuk NFP diprediksi bagus untuk dolar ya. Ini apakah akan eh, menjadi penggerak ya untuk nanti malam gold ini akan turun ya. Kemudian untuk oil ya kita perhatikan di sini setelah terjadi penurunan 2 hari berturut-turut ya kemarin berbalik naik tajam ya. Ini disebabkan karena pemerintah Amerika Serikat merancang undang-undang yang akan mengenakan sanksi berat ya kepada pembeli oil dari Rusia ya. Ini yang juga akan membuat supply ya, ini supply ini juga akan tidak akan berlimpah tentunya ya. Dengan undang-undang tersebut tentunya berpotensi oil tidak akan sampai market di pasar global ya. Ini yang tentunya supply-nya tertahan ya. Ini yang membuat oil mengalami kenaikan ya. Kemudian di mata uang euro ya, mata uang euro ini mengalami penurunan kembali ya. Ini kelihatannya dolar ini mengalami penguatan ya sebagai aset safe haven yang sudah saya sampaikan 1 2 hari yang lalu ya. Ini bagaimana dolar sebagai aset safe haven ya. Ini cukup menarik ya. Ini memberikan tekanan terhadap mata uang terhadap dolar Amerika Serikat ya. Seperti berimbas kepada mata uang euro ya, pound sterling ya, dan juga mata uang yen Jepang ya. Kemudian di sini juga kita lihat bagaimana laporan aktual klaim tunjangan pengangguran ya Amerika Serikat yang ternyata berada sedikit di atas forecast ya, yang membuat dolar mengalami penguatan ya. Dan juga bagaimana Challenger juga merilis data pemutusan hubungan kerja Amerika Serikat Desember lalu ya, yang menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan ya. Kemudian untuk mata uang pound sterling ya, untuk mata uang pound sterling terhadap dolar ini juga mengalami tekanan ya. Kita lihat dari technical juga sudah confirm di bawah 520 dan juga stokastik oscillator dari segi technical ya, ini juga
berikan tekanan ya penurunan untuk mata uang pound sterling ya, yang artinya sudah 3 hari berturut-turut ya untuk mata uang pound sterling mengalami penurunan ya. Ini disebabkan oleh tentunya menguatnya dolar Amerika Serikat. Bagaimana laporan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini menunjukkan hasil yang cukup positif ya. Ini membuat penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk dolar yen ya, ini juga sempat mengalami kenaikan ya. Ini menembus di 157,00 ya. Ini mengkonfirmasi adanya kenaikan atau pelemahan ya terhadap dolar Amerika Serikat untuk yen ya. Dan juga yen tertahan ya karena sentimen positif dari Gubernur BOJ Toshio Oda ya, yang akan meningkatkan suku bunga ya, jika data ekonomi sesuai dengan prediksi ya. Ini juga perlu diantisipasi oleh teman-teman semua walaupun mengalami kenaikan ya. Kita lihat untuk resisten terdekat ya ada di 157,76 ya untuk dolar yen saat ini ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk gaya trading mungkin yang long term atau mungkin yang swing ya. Ini sangat cocok sekali ya. Tipe-tipe investor ya yang tidak terlalu agresif ya. Ini bisa dimanfaatkan ya untuk pergerakan mata uang dolar yen ya. Kemudian untuk indeks saham Nasdaq ya, ini kita lihat di sini kembali mengalami penurunan ya, yang penyebabnya adalah potensi profit taking ya, ini berlanjut. Kemudian data pasar tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan hasil yang cukup positif ya. Ini yang memberikan sentimen negatif ya terhadap Nasdaq ya. Diperkirakan hari ini akan berpotensi turun ya untuk Nasdaq, diwaspadai untuk EMA 20 ya di 2558. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan lanjutan penurunan di hari ini ya. Oke, untuk informasi hari ini ya, dan berita-berita penting hari ini yang perlu diperhatikan ya bagi teman-teman semua, yaitu adalah yang pertama laporan dari Jerman ya, yang akan melaporkan laporan untuk produksi industri ya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian penjualan retail zona euro ya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk di market Amerika ini berita bulanan ya tenaga kerja NFP yang akan dirilis di pukul 20.30 ya waktu Indonesia Barat ya, dengan forecast bagus untuk dolar ya ini. Oke, demikian untuk informasi pagi hari ini ya. Yang perlu diperhatikan hari ini adalah berita NFP ya, kemudian geopolitik ya antara Amerika Serikat dan Venezuela yang cukup aktif ya. Ini Donald Trump ini yang tentunya meningkatkan permintaan akan aset safe haven ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Dan tentunya kita ketemu kembali untuk sore nanti ya. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan untuk mendaftar ya. Hubungi kontak person yang ada di Connect Surabaya untuk mendapatkan slot ya mengikuti lab NFP nanti malam ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini. Semoga sukses untuk tradingnya ya. Dan saya ucapkan selamat berakhir pekan. Selamat pagi.